Oke teman-teman, kembali lagi di channel Coding with Koala. Kali ini kita akan membahas tipe data string di dalam bahasa Python. Oke, sebelum itu kita pahami dulu definisi dari string itu sendiri ya. Oke, jadi intinya string itu adalah sebuah tipe data ya. Tipe data, salah satu tipe data yang paling sering digunakan oleh Python ya, untuk merepresentasikan kumpulan dari karakter-karakter seperti itu ya. Contoh di sini ya, karakter ya, string yaitu kata Dimas gitu ya. Dimas, nama Dimas, kemudian uh, nama kota ya. Nah, itu biasanya diapit oleh tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Seperti itu ya. Jadi ini bisa disebut sebagai string ya. Teman deklarasikan buat variabelnya, kemudian berikan sama dengan gitu ya. Kemudian teman-teman pakai tanda petik gitu ya. Kemudian teman-teman masukkan kata atau karakter yang teman-teman ingin masukkan ke dalam variabel seperti itu ya. Oke, contoh kita buat file baru namanya string.py. Oke. Nah, cara penulisan string nama, contohnya saya buat variabel nama, kemudian pakai tanda petik. Oke ya. Mas. Oke. Oke, setelah itu saya print nama. Itu ya. Saya print nama. Oke, setelah itu saya save. Saya jalankan. Oke ya. Maka akan seperti ini ya. Akan tampil seperti yang kita masukkan. Gitu ya. Saya buat variabel nama, saya masukkan nilainya Dimas, maka akan tampil Dimas juga. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Nah, ada beberapa aturan penulisan ya untuk string Python ini ya. Biasa disebut sebagai string tunggal dan string ganda. String tunggal yaitu dengan menggunakan tanda petik 1 dan string ganda menggunakan tanda petik 2 gitu ya. Sebenarnya sama aja ya, tidak ada perbedaan. Teman-teman mau pakai yang petik 1 atau petik 2 itu sama-sama bisa jalan. Oke, kita string tunggal. Ini oke. Nah, kita buat penulisan string ganda. Oke. String ganda. Nah, sama aja ya. Teman-teman bisa menggunakan petik 1 atau petik 2. Kita print boleh mat print rumah. Sama aja ya. Bisa ya. Teman-teman bebas mau menggunakan string tunggal atau string ganda seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada aturan penulisan yang lain, yaitu kita sebut sebagai multi-line string, di mana ketika teman-teman ingin memasukkan string, tapi lebih dari satu baris, gitu ya. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat sebuah paragraf, gitu ya. Teman-teman ingin menampilkannya secara seperti ini ya, tidak hanya satu baris, gitu. Contoh, ini adalah string dengan lebih dari satu baris. Kita bisa menggunakan tanda petik 3. Ya, kita bisa menggunakan tanda petik 3. Contoh, buat multi line string. Oke, string. Nah, contoh misalkan seperti ini ya. Saya buat paragraf. Nah, teman-teman pakai tanda petik 3. Itu
kemudian teman-teman enter. Nah, dia posisinya jadi di bawah seperti ini. Teman-teman bebas menuliskan. Ini. Pakai line. Oke ya. Nah, setelah itu cara untuk menampilkannya sama aja. Kita pakai print paragraf. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, maka hasilnya akan sepertinya. Teman-teman yang membuat paragraf yang khusus gitu ya, yang lebih dari satu baris, teman-teman bisa menggunakan multi-line string. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga bisa mengakses karakter string satu persatu. Ya, teman-teman misalkan ingin mengetahui karakter dari variabel string yang teman-teman buat, gitu ya. Kita bisa menggunakan index, namanya. Kita bisa menggunakan index. Nah, di dalam Python, dalam bahasa pemrograman, yang namanya index itu selalu dimulai dari 0, gitu ya. Jadi ketika kita mengakses hello, ya kata hello, maka indeks 0-nya itu adalah huruf H, oke? Karena indeks selalu dimulai dari 0. Maka untuk indeks 0, berarti ini outputnya adalah H. E itu 1, ya, 2 itu L, 3 itu L, 4 itu O, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika teman-teman mengakses indeks 0 menggunakan kurung siku seperti ini, maka kita akan mendapatkan karakter H, ya, karakter pertama dalam kata hero, ya, dalam kata hello. Oke, ya, kita coba. Oke, mengakses karakter string. Oke, misalkan kita punya variabel hello, kemudian kita buat hello world seperti ini ya. Oke, nah teman-teman buat variabel baru, gitu ya, misalkan karakter, ya. Nah, saya itu panggil variabel hello dalam kurung siku, kita panggil indeksnya, ya. Di sini berarti saya akan mengambil indeks 0, yaitu huruf H ini, itu di dalam variabel hello. Oke, kemudian kita tampilkan. Kita print karakter. Oke, kita panggil variabel karakter. Oke, kita jalankan. Oke ya, maka yang tampil adalah huruf H. Oke ya, itu untuk mengakses karakter di dalam sebuah string. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita juga bisa menggabungkan variabel string yang kita buat, gitu ya. Contoh di sini ada hello 1 dan hello 2. Gitu. Nah, isinya yang hello 1 itu hello, yang kedua itu world. Gitu. Saya ingin menggabungkan kedua variabel string ini. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan tanda petik juga, ya, dan kita tambahkan simbol plus, ya. Kita tambahkan tanda plus untuk menggabungkan. Ya, jadi intinya ditambahkan gitu ya. Saling menambahkan. Berarti kita membuat variabel baru string gabung sama dengan hello 1 ditambah, nah tanda string ini, ya tanda petik ini digunakan sebagai spasi. Jadi kita ngasih spasi gitu ya. Ditambah hello 2 gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi hello world gitu ya. Oke, kita coba menggabungkan string. Oke ya. Misalkan saya buat hello 1, kemudian hello seperti ini, hello 2, world seperti ini. Nah, teman-teman buat variabel baru gitu ya. Misalkan gabung string seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Hello, panggil hello 1 plus, nah kita kasih tanda petik, di dalamnya kita kasih spasi. Oke, setelah itu plus hello 2. Ini kita tampilkan variabel gabung string. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan. Oke ya, maka akan muncul seperti ini. Hello world, ya.
Nah, itu cara untuk menggabungkan variabel string. Oke. Nah, kita juga bisa mengganti karakter string ya. Misalkan ada typo nih, kita pengen ganti gitu ya katanya gitu di dalam sebuah variabel. Oke, formatnya seperti ini. Variabel titik replace. Nah, kita akan menggunakan fungsi replace ya. Nah, fungsi replace seperti ini, value nilai lama dan nilai baru, koma nilai baru. Contoh di sini saya buat variabel belajar Python. Oke. Kemudian saya masukkan kalimatnya belajar Python asik banget, tanda seru, gitu ya. Dan saya ingin ganti nih, yang diganti adalah kata asik. Saya pengen ganti menjadi mantul, gitu ya. Teman-teman bisa buat variabel baru, ganti string, panggil variabel lamanya, kemudian kita kasih titik dan panggil fungsinya replace. Dan kita masukkan nilainya. Asik kita ganti mantul. Oke ya. Nanti akan berubah ya. Asik itu menjadi mantul. Oke, kita coba. Oke, kita buat variabel baru. Oke, kita kasih komen dulu. Replace string. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya punya kalimat seperti ini, belajar Python to asik misalkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat variabel baru, ganti string misalkan. Oke ya, ganti string. Nah, teman-teman caranya panggil variabel lamanya, ya variabel lamanya belajar Python, titik kita panggil fungsinya replace. Nah, akan otomatis muncul ya, replace dalam kurung. Nah, yang pertama adalah kata lamanya. Oke, ini asik ya. Aku pengen ganti asik. Kemudian kita ganti dengan tool seperti ini. Oke, sudah selesai. Ini kita print, kita tampilkan ganti string seperti itu. Oke, setelah itu kita jalankan. Oke, maka yang tadinya belajar Python itu asik, kita ubah menjadi belajar Python itu mantul. Oke ya, keren ya teman-teman. Oke, itu untuk cara replace string. Oke, mengubah huruf besar dan kecil. Nah, kita juga bisa mengubah nih huruf besar dan kecil di dalam sebuah string menggunakan fungsi upper dan lower. Oke ya. Nah, contoh seperti ini, halo dunia, hello world. Saya pengen ubah itu menjadi kapital semua. Ya, kita pakai fungsi upper. Saya pengen ubah menjadi kecil semua, kita pakai fungsi lower. Oke, contoh ya. Ini saya punya ya uppercase dan lowercase seperti itu. Oke, misalkan di sini saya punya lengkap misalkan, ya. Nah, kemudian sini saya pengen upper, pengen buat kapital semua ya. Oke, saya pengen buat kapital semua. Teman-teman tinggal panggil variabelnya dot upper seperti itu ya. Kemudian saya pengen kecilin semua ya namanya. Kita bisa panggil nama variabelnya ya, nama lengkap dot fungsinya lower ya untuk mengecilkan. Oke, kita print, kita tampilkan ya upper nama dan kita tampilkan lower nama ya. Oke, kita jalankan. Nah, maka ketika diubah menjadi kita pakai fungsi upper, maka hurufnya kapital semua. Nah, ketika kita ubah menggunakan fungsi lower, maka hurufnya kecil semua. Nah, itu cara penggunaan uppercase dan lowercase di dalam string, gitu ya. Kita juga bisa mengetahui nih, pengen mengetahui panjang dari sebuah string. Ya, panjang di sini artinya adalah berapa banyak sih karakter yang ada di dalam sebuah string itu sendiri. Ya, contoh di sini string hello, ya saya kasih hello, spasi world gitu ya. Saya pengen tahu nih panjang dari string hello itu berapa sih?
berapa karakter, kita bisa pakai fungsi yang namanya len, gitu ya. Kemudian dalam kurung nama variabelnya, ya. Oke, contoh seperti ini, panjang variabel. Kita pakai len. Oke, misalkan saya punya tadi itu string ya, string hello misalkan. Oke, oke. Saya pengen tahu nih panjang string hello, panjang hello. Ya. Teman-teman bisa pakai fungsi len dalam kurung string hello. Nah, kita tampilkan. Kita print string panjang hello. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul hasilnya tuh 11. Berarti ada 11 karakter di dalam string hello tersebut gitu ya. Nah, spasi itu juga termasuk dalam karakter. Ya, jadi tetap terhitung ya, teman-teman. Oke, itu untuk cara kita mengetahui panjang sebuah string. Oke, kita juga bisa mengecek keberadaan value string ya. Maksudnya di sini adalah ada nggak sih kata atau karakter ini di dalam sebuah string yang setelah kita buat, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, di sini hello string, hello world, kita cek ada nggak sih kata hello di dalam variabel hello string tuh. Oke, nah ini munculnya nantinya true atau false ya, benar atau tidak sih, gitu ya. Oke, kita coba. Sebuah string, keberadaan string. Ya, oke. Misalkan di sini tadi saya punya hello string ya. Hello string ya. Kemudian oke ya seperti ini. Nah, kita pengen cek nih. Cek hello ya. Kita buat variabel baru. Kemudian kita cek nih stringnya tuh. Duniaku itu ada nggak sih di dalam si hello string ini gitu ya. Kita pakai fungsi in di dalam hello string. Oke ya, setelah itu kita tampilkan cek hello. Oke ya, kita jalankan. Oke, maka hasilnya adalah true. Artinya, oh ada ternyata ya kata duniaku, karakter duniaku itu ada di dalam variabel hello string tersebut. Gitu ya, itu cara mengetahui keberadaan sebuah string. Oke. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya string format. Nah, string format ini nanti akan memudahkan teman-teman ya ketika ingin menampilkan ya, ingin ngeprint sebuah hasil ya atau variabel-variabel. Oke, contoh formatnya seperti ini, teman-teman buat variabelnya, kemudian kita kasih kata kunci F, kemudian kita berikan tanda petik. Gitu ya. Nah, untuk memasukkan variabel, teman-teman bisa menggunakan kurung kurawal ya, kurung-kurung kurawal. Oke, kita coba di sini format string. Oke, misalkan di sini saya punya seperti ini ya. Oke, saya punya variabel kampus dan negara ya. Oke, contoh misalkan saya ingin menampilkan kedua variabel ini. Oke, kita bisa pakai format string F, pakai tanda petik, kemudian kita masukkan kalimatnya. Nah, ketika teman-teman memasukkan variabel, teman-teman pakai tanda kurung kurawal. Oke. Saya kalau di kampus, ada di negara Amerika, negara gitu ya. Saya panggil variabel negara. Oke, sudah. Jadi ya, teman-teman bisa tampilkan.
teman, print variabel tampil. Oke, kita jalankan. Oke ya, hasilnya sama aja. Ini akan mempermudah teman-teman untuk menampilkan hasil dari program teman-teman menggunakan format string. Oke, itu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.